Kali ini kita akan bahas tentang bisection method atau metode bagi dua. Dengan saya Trisna Jayantika. Jadi yang ada dalam pikiran kalian itu apa sih metode bagi dua? Bagaimana caranya? Untuk apa itu? Itu adalah sebuah pertanyaan dasar yang pada saat kita mendengar sebuah metode yang mungkin uh, asing dalam pikirannya kita, maka pertanyaan-pertanyaan ini yang akan muncul dalam pikiran kalian. Oke, kita akan masuk yang pertama itu adalah konsep dasar. Keywords atau kata kunci untuk metode bagi dua itu adalah, jadi begini, metode bagi dua itu digunakan untuk menentukan estimasi. Ingat ya, estimasi itulah pendekatan untuk menentukan estimasi akar suatu fungsi f pada suatu selang a, b. Jadi ceritanya seperti ini. Saya punya sebuah selang tertutup a, b dan diberikan sebuah fungsi. Syukur kalau misalkan fungsi itu kita bisa cari akarnya atau titik potong sumbu x-nya itu gampang, misalkan x kuadrat dan seterusnya. Cuman kalau misalkan itu agak sulit, jadi kita punya sebuah metode yaitu namanya metode bagi dua. Ingat, metode bagi dua ini ada untuk menentukan estimasi akar. Estimasi akar itu adalah sebuah pendekatan. Jadi akar yang nanti kita dapatkan itu adalah akar yang tidak mutlak, bahwa itu bukan akar yang sebenarnya, cuman itu adalah pendekatan akar. Oke, yang kedua, nah di sana kita mengenal ada istilah selang A, B. Selang A, B itu kadang dalam beberapa soal itu diberikan, tetapi dalam beberapa soal yang lain selang A, B itu malah tidak ditentukan, atau dengan kata lain kalian cari selang A, B itu secara random. Tetapi walaupun ini selang A, B itu dicari secara random, tetapi ada ketentuannya itu seperti ini. Jadi kalian pilih A, B itu dengan ketentuan nilai fungsinya. Di sini nilai fungsi ya, nilai fungsi A atau FA dikalikan nilai fungsi B itu kurang dari 0. Dengan dalam artian begini, salah satu dari FA FB-nya ini itu berada di atas sumbu X, yang satunya lagi di bawah sumbu X, sehingga nilai fungsinya yang satu positif, yang satu negatif, atau yang satu negatif, yang satu positif, kalau dikalikan itu kurang dari 0 atau negatif. Jadi ceritanya gini, setelah kalian memilih selang A, B yang kalian pilih secara acak atau random, kalian masukkan nilai A dan nilai B itu ke fungsi yang diketahui. Jadi dalam soal nanti pasti dikasih fungsinya seperti apa. Itu kalian masukkan FA FB-nya, lalu cek hasil kali dari FA FB positif atau enggak. Kalau ternyata positif, maka kalian harus ulang mencari selang A dan B-nya. Kalau ternyata negatif, maka kalian bisa lanjutkan menggunakan selang A, B itu. Oke, next. Nah, di sini tampilan secara geometris untuk metode bagi dua. Jadi ini saya sudah kasih keterangan initial point. Initial point itu adalah titik awal A dan B yang kita pilih secara random tadi, titik awal A dan titik awal B, selang A, B tertutup. Nah, A-nya ini nilai fungsinya berada di sini. Misalkan grafiknya ini, grafik yang lengkung ini grafik fungsi f. A-nya FA-nya itu ada di sini, FB-nya ada di sini. Nah, kalau FB-nya di atas sumbu X, FA-nya di bawah sumbu X, maka hasil kalinya ini positif, ini negatif kan? Maka hasil kalinya itu negatif. Nah, next, dari gambar ini itu ada istilah C1, C2 dan seterusnya. Jadi pada dasarnya metode bagi dua adalah metode yang memecah selang itu setengah-setengah. Jadi pertama dibagi setengah, kedua bagi setengah. Semakin banyak iterasi atau langkah, maka selang yang awalnya A, B-nya ini itu terbagi dua. Terus dia terbagi dua sehingga selang itu akan semakin kecil, sehingga mempersempit
ruang ini, mempersempit ruang AB-nya ini menjadi ruang yang sangat kecil sehingga akarnya itu bisa diestimasi seakurat mungkin. Nah, sekarang kita ke algoritma pengujian. Algoritma pengujian itu maksudnya adalah langkah-langkah yang kalian lakukan pada saat kalian diberikan sebuah soal, lalu urutan langkah-langkahnya apa. Jadi, langkah yang pertama adalah pilih A, B dengan ketentuan FA kali FB itu kurang dari 0. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih A, B secara random. Secara acak, try and error dengan ketentuan bahwa FA kali FB kurang dari 0. Artinya, kalau misalkan kalian dapatkan FA kali FB itu kurang dari 0, maka akar dari fungsi F yang akan kalian cari itu berada pada selang AB. Nah, misal, kalau ternyata FA kali FB itu kalian dapatkan lebih dari 0, maka solusi atau akar yang kalian cari dari fungsi f itu tidak berada pada selang AB. Kalau memang tidak ada pada selang AB kan rugi ngerjakan. Sehingga solusinya ya udah, kalau kalian dapatkan ini lebih dari 0 atau positif, maka kalian ulang mencari selang A, B. Itu ya yang pertama. Yang kedua, tentukan nilai C sebagai titik tengah. Nah, yang namanya metode bagi dua itu selang AB yang kalian dapatkan di awal tadi itu selalu kalian bagi dua di tiap iterasinya. Iterasi maksudnya adalah langkah. Di tiap langkah kalian bagi dua. Nah, langkah yang pertama di iterasi yang pertama kalian tentukan nilai C. Nilai C itu karena bagi dua, maka C itu kita namakan sebagai titik tengah dari A dan B dengan rumus C sama dengan setengah A tambah B. Nah, yang ketiga. Nah, di sini kalian sudah dapatkan 3 buah unsur A, B, dan C. Kita coba pakai unsur A dan C saja. Kalian cari nilai fungsi A dan nilai fungsi C, yaitu FA dan FC. Jadi setelah kalian dapatkan FA, setelah kalian dapatkan FC, kalian kalikan. Ya, kalau hasil kalinya kurang dari 0, berarti setiap kalian mengalikan nilai suatu fungsi kurang dari 0, maka akarnya sudah berada pada selang A dan C. Saya ulangi, kalau FA kali FC itu kurang dari 0 atau negatif, maka akar dari fungsi F itu berada pada selang AC. Nah, karena dia berada pada selang AC, maka B-nya yang harus kalian geser ke C. Artinya B-nya hilang, C-nya yang sekarang itu akan menjadi B yang baru. Jadi logisnya seperti ini, seperti gambar saya yang di slide sebelumnya. Metode bagi dua itu ada 2 buah selang. Karena kita mencari C sebagai titik tengah AB, maka akan terbagi menjadi 2 selang, yaitu selang AC dengan selang BC. Jadi kalau seandainya akar-akarnya itu tidak berada pada selang AC, maka sudah pasti berada pada selang BC. Oke, itu kondisi pertama. Kalau dia kurang dari, maka B-nya akan digeser ke C. Atau B yang baru itu sama dengan C. Nah, kalau misalkan FA kali FC itu lebih dari 0, maka akar dari fungsi itu tidak berada pada selang AC. Kalau tidak ada berada pada selang AC, maka pastilah berada pada selang BC. Seperti saya jelasin tadi, hanya ada 2 selang yang ada, selang AC dengan selang BC. Kalau ternyata akarnya itu tidak berada pada selang AC, maka pastilah berada pada selang BC. Sehingga kalau kalian dapatkan yang positif, maka nilai A-nya bergeser ke C. Atau nilai C yang tadi yang menjadi titik tengah itu akan menjadi nilai A yang baru. Oke. Nah, bila ternyata kalian dapatkan FA kali FC itu sama dengan 0, ya. Kalau kalian dapatkan FA kali FC sama dengan 0, nah, saya ulang kembali, A dan B-nya ini sudah nggak mungkin, FA dan FB itu udah tidak mungkin sama dengan 0 kan? Artinya A dan B ini bukan akar. Kenapa saya jamin bukan akar? Karena FA kali FB itu kurang dari 0, bukan kurang dari sama dengan. Berarti A dan B ini sudah pasti bukan akar. Nah, kalau A-nya bukan akar,
FA-nya tidak sama dengan 0, kalau dikalikan dengan FC yang sama dengan 0, FA-nya tadi bukan 0, artinya FC-nya yang sama dengan 0. Ya, kalau ternyata FC-nya sama dengan 0, berarti C-nya adalah akar. Itu logisnya. Oke. Algoritma terakhir, langkah terakhir. ada sebuah pertanyaan atau mungkin sebuah tanda tanya besar. Langkah-langkah ini akan saya lakukan sebanyak berapa kali. Nah, berapa kali kita melakukan ini apabila kalian mendapatkan B dikurangi A itu kurang dari sama dengan epsilon. Epsilon itu adalah sebuah nilai yang sangat kecil yang biasanya ditentukan oleh soal. Misalkan soal diberikan epsilon 0,0001 dan seterusnya. Berarti B dikurang A ini harus kurang dari epsilon. Kalau ternyata belum kurang dari epsilon, maka langkahnya dilakukan langkah 2 lagi. Ini algoritma selalu muter. Nah, pada saat kalian sudah mendapatkan B kurang A itu kurang dari sama dengan epsilon, maka akar persamaannya menjadi C. Maksud dari B dikurangi A kurang dari epsilon itu adalah jarak antara B dengan A itu sangat kecil, sehingga dia hampir mepet. Kalau dia hampir mepet, maka titik tengahnya itu akan menjadi estimasi dari akar dari fungsi itu. Oke, itu teorinya. Nah, sekarang kita akan coba sebuah soal seperti ini. Dengan metode bagi 2, tentukan akar dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 8 dengan epsilon 0,005. Jadi fungsinya dikasih, epsilonnya dikasih, cuman titik awalnya nggak dikasih. Ya, kalau titik awalnya nggak dikasih, berarti kalian harus tentukan titik awalnya secara random. Nah, ini akan saya selesaikan dengan Microsoft Excel. Oke, seperti ini. Ini soalnya dengan metode bagi 2, tentukan akar dari ini. Ini langkahnya yang tadi yang saya copy. Nah, titik selang yang baru, selang yang pertama yang harus kalian pilih adalah A dan B di sini. Oke, saya ambil 0. 0 kalau dimasukkan ke sini akan bernilai, nah, pada kolom FA itu kalian isikan rumus sama dengan A-nya ini dipangkatkan 3 dikurangi 8. Ya, ini sesuai dengan aturan fungsi fx x pangkat 3 kurang 8. Kalau A-nya 0, berarti A 0 pangkat 3 dikurangi 8. Oke, min 8. FC. Nah, B dulu ya sebelum FC. B dulu, misalkan B-nya saya ambil 3. Nah, sekarang coba dicek. 3 pangkat 3, 27. 27 kurang 8. Berapa ya? 19. Nah, FA-nya tadi min 8. FA-nya min 8, FB-nya positif, negatif dikalikan positif, maka hasilnya negatif. Oke, kita ambil selang 0 dan 3. Next, C-nya. C-nya adalah titik tengah dari A dan B. Titik tengah A dan B itu kalian ambil A ditambah B dibagi 2. Oke, FC. FC kalian sudah dapatkan C-nya 1,5, maka 1,5 dimasukkan ke aturan fungsi fx ini. Artinya ini dipangkatkan 3 dikurangi 8. Dapat hasil sekian. Nah, sekarang ini kita cek sama dengan FA dikalikan FC. Hasilnya positif. Oke, kalau hasilnya positif, kalian lihat. Kalau hasilnya positif, ya ini FA kali FC lebih dari 0, maka A sama dengan C.
C yang di sini akan menjadi A yang baru. Oke, A-nya akan sama dengan C di sini. Sebenarnya ini manual, kalau kepengen diotomatiskan bisa, cuman rumusnya agak ribet. Berarti kalau A-nya yang berpindah ke C, berarti B-nya yang tetap. B-nya tetap. C-nya, ke rumusnya bisa di drag ya. Seperti itu. Jadi titik tengahnya adalah 2,25 FA ini, FC ini, K, habis itu FA kali FC. Oke, FA kali FC ternyata negatif. Negatif kan berarti 0, kurang dari 0. Maka B yang pindah ke C, atau B yang baru sama dengan C. Oke, B-nya yang sama dengan C. B-nya sama dengan C. Kalau B sama dengan C, maka A-nya yang tetap. Oke, C yang sekarang sama dengan, atau di drag saja dari atas. Oke, positif lagi. Positif. Positif berarti lebih dari 0. Lebih dari 0, A-nya yang sama dengan C. Berarti A-nya ini sama dengan C. B-nya tetap. Oke, rumus ininya di drag ke bawah biar sama. Oke, negatif lagi. Kalau negatif maka negatif, maka B-nya yang sama dengan C. Oke, B-nya sama dengan C. B-nya C. A-nya yang tetap. Ini tarik. Oke, positif lagi. Nah, di sini kita cari satu lagi ya. Kita cari satu lagi. Di sini kita buatkan kolom A kurang B. Oke. A kurang B. Di mana A kurang B ini adalah sesuai dengan langkah yang terbawah itu langkahnya adalah harus kurang dari epsilon. Jadi kita buatkan kolom A kurang B, dimana untuk mengecek apakah kita akan lanjut terus atau tidak. Oke, kolomnya saya samakan. A kurang B ya sama dengan ini kurang ini. Oke, tarik. Nah, sekarang positif. Positif kalau dicek berarti dia masuk di sini. Kalau positif maka A-nya yang pindah ke C. Berarti A-nya pindah C, atau C-nya akan menjadi nilai A. Oke, sama dengan ini. Habis itu B-nya yang sama. Ya, ini tarik. Nah, kadang di sini kalian akan menemukan nilai negatif. Nilai negatif ya. Nilai negatif ini kalau A kurang B itu bisa kalian cari absolutnya. Absolut maksudnya nilai mutlaknya, karena yang akan kita cari adalah jarak. Karena kan jarak itu nggak mungkin negatif. Kita bisa cari absolutnya. Oke. Sekarang nilainya negatif lagi. Kalau negatif maka B-nya yang sama dengan C, atau C-nya yang pindah ke B. Oke, B-nya yang sama dengan C. A-nya yang tetap. Oke, yang ini di drag. Kalian lakukan ini sampai ini absolut A B-nya ini kurang dari epsilon. Kalian harus terus lakukan ini sampai ini kurang dari epsilon. Oke, sekarang positif. Positif berarti A-nya yang pindah ke C. Oke, A-nya yang ke C. B-nya yang sama. Yang ini bisa di drag. Negatif berarti B-nya yang sama dengan C. Oke, terus itu terus dilakukan sampai epsilon ini A kurang B-nya ini kurang dari epsilonnya. Oke, ini yang sama.
itu ya. Oke, sekarang positif. Kalau positif, A-nya sama dengan C. B-nya yang sama. Ini kita drag. Sekarang negatif. Negatif berarti B-nya sama dengan C. Kalau positif, A-nya sama dengan C. Kalau negatif, B-nya yang sama dengan C. Oke, nah sekarang kita perhatikan absolut A kurang B. Absolut A kurang B di sini yang nomor iterasi kesekian ini, yang di atas nomor 2 dari bawah ini, didapatkan absolut A kurang B-nya adalah 0,005859. 0,005859 itu masih lebih dari epsilonnya 0,005. Sedangkan yang paling bawah kita dapatkan absolut A, B-nya 0,00293. Nah, ini itu sudah kurang dari 0,005 kan? Nolnya 2. Nolnya 123, 123. Di sini 5, di sini 2. Berarti absolut jarak antara A dan A kurang B itu sudah kurang dari epsilon. Maka yang menjadi akar itu adalah itu. Yang menjadi akar itu adalah C-nya. C-nya di sini adalah menjadi akar. Jadi akar dari persamaan, estimasi akar dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 8 dengan metode bagi 2 itu langkahnya seperti ini. Ya, itu didapatkan akarnya adalah 1,999512. Oke, sekian terkait dengan metode bagi 2. Nanti akan saya buatkan kembali untuk metode yang lain. Sekiranya cukup banyak yang akan kita bahas. Oke, terima kasih.